Salam diplomat. Saya Syekh Jinan, siap bikin tubrakan. Kebakaran tumpukan sampah di TPA Penujah, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal belum juga dapat teratasi. Hingga Rabu pagi, asap tebal terus keluar dari tumpukan sampah yang terbakar. Kebakaran ini menimbulkan kabut asap tebal yang menutupi permukiman warga di sekitar TPA Penujah. Tebalnya kabut asap membuat jarak pandang menurun hingga 3 meter. Kondisi ini membuat sebagian warga dievakuasi karena mengalami sesak napas. Masalah sampah dan hutan gundul menjadi perhatian kami. Hutan gundul menjadi masalah serius bagi kami. Oleh sebab itu, butuh solusi taktis dan strategis agar masalah ini bisa selesai. Di antaranya dengan program kemitraan dengan LMDH, yaitu Lembaga Masyarakat Desa Hutan, dan pengelolaan sampah yang ada di sekitar Kabupaten Tegal. Dengan program pilah sampah dari rumah dan penanaman kembali kopi di area hutan produksi. Masalah ini didasari karena kebutuhan masyarakat, akan kebutuhan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan keseharian mereka. Namun, perlahan masyarakat sadar bahwa tanah ini tidak cocok untuk lahan pertanian. Kopi menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mencukupi kebutuhan ekonomi mereka. Kami membutuhkan investasi sebanyak 100 juta untuk pengelolaan sampah dan 200 juta untuk peternakan ayam petelur, 50 juta untuk pembibitan kopi. Dari diferensiasi produk yang kami miliki dan berbagai mitra yang kami satukan, kami yakin bisa menjadi solusi bagi masyarakat untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Kami memberdayakan masyarakat dengan sistem ekonomi sirkular agar semua sumber daya saling terhubung dan bisa menjadi solusi. Jadi untuk kesimpulan saya yang tak singkat ya, kita harus bekerja bersama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga siapa? Generasi muda ini, anda ini. Apa yang kira-kira jenengan bisa lakukan di sini? Kita kerjasamakan di sini, dijadikan edukasi, ya. Karena saya keterbatasan sumber daya yang kita punya. Sumber daya kita banyak, tapi untuk kesana tidak mampu. Apalagi suruh inovasi. Ketika saya buat inovasi ini itu kalau tidak diikuti mereka, nggak dibantu mereka, nggak bisa. Makanya tepatnya kita harus bekerjasama dengan pihak luar, seperti jenengan yang muda-muda yang punya visi yang masih berpikir masih fresh. Tadi misalnya dulu pernah ketika ngelola Makot juga pun hanya rentang berapa bulan selesai gitu kan, nggak bisa berlanjut. Nah ini mudah-mudahan yang di belakang yang patikonan budidaya cacing mudah-mudahan berhasil ini baru umur seminggu ya. Nanti kalau sudah ada sini saya kabari. Nanti akan secara ekonomis juga menguntungkan, kita bisa ngelola kotoran ternak di belakang. Intinya sekelas ininya bisa. Di tengah gemuruh alam yang penuh keindahan, terdapat permasalahan yang mendera bumi Jawa Kabupaten Tegal. Hutan yang dulu subur dan rimbun, kini menghadapi ancaman serius akibat gundulnya hutan dan kebakaran hutan yang merajalela. Kebakaran hutan telah merenggut habitat alamiah bagi flora dan fauna, serta mengancam sumber air yang vital bagi masyarakat. Sungai kami mulai mengering dan kami butuh air untuk masa depan. Dengan menanam pohon, kebutuhan air kami tercukupi. Namun tidak hanya itu, permasalahan lainnya juga muncul dalam bentuk sampah organik yang tidak terkelola dengan baik. Masyarakat bumi Jawa, mayoritas petani sayur dan penjual sayur keliling, merasakan dampak yang tak terelakkan dari permasalahan ini. Tanaman yang mereka pelihara membutuhkan lingkungan yang bersih dan subur. Namun gundulnya hutan dan sungai yang tercemar membuat lahan pertanian mereka terancam. Melalui pendekatan permakultur, Desa Bumi Jawa juga dapat memecahkan masalah sampah organik. Dengan mengutamakan kompos dan pengolahan limbah secara bijak, masyarakat Bumi Jawa dapat merubah sampah menjadi sumber kekayaan tanah subur yang dapat mendukung pertanian yang lebih berkelanjutan. Butuh waktu 3 tahun untuk merealisasikan semuanya secara efektif. Kami menyadari akan ada banyak pesaing yang lebih baik dari kami. Tetapi kami meyakini semangat dan kerja keras kami menjadi kekuatan tersendiri. Mari bersama menanam harapan untuk masa depan.